Kul huwaile sawan. Ada anak nyuri mangga, udah metingkring di atas, terus ketahuan sama yang punya. Ayo orang mudun, tak kandake bapakmu. Biasanya dihitungi siji, loro, belum sampai tiga anjlok mencolot. Aku tahu ngalami ngono. Nyolong pelem telu tak tempong sarung. Konangan sing duwe gak mudun kandakne bapakmu anjlok, peleme ceblok dipek wonge. Lah karena saya nggak pernah lihat bapak saya nakal, makanya diancam kayak gitu, takut. Ojo kandake bapak, ojo kandake bapak, wedi. Sekarang ndak. Ada anak yang nyuri mangga ya wis metingkring ning dhuwur, konangan sing duwe. Ayo, ora mudun kandakne bapakmu. Ndang kandakne kae wong nang dhuwur kae. Ha. Bapake nggawa kresek. Ngono kiai mulang santrine dan gene majelis pas nerangno bab tahrimul ghosab, keharamane gosop iki lho. Al ghosabu utawi gosop iku minal kabairi, tetep setengah saking jumlahe pira-pira dosa gedhe. Dadi gasap kuwi dosa gedhe ya nak. Lah kiainya habis ngajar turun mau pulang sandale hilang, sing gasap yo santrine. Lho ngono kuwi santri sing gasap sandale kiai itu bareng mulih duwe pabrik sandal. Mulane santri-santri sampean lek kepengin dadi juragan sandal, sandale Gus Kausar sikati kabeh. Malah nuwun sewu, kadang-kadang ada ustadz yang ngajar santrinya itu salah-salah sidik tetap barokah, santrinya itu tetap dapat barokah. Pas nerangno bab toharoh, alma'u tai banyu al kathiru kang akeh iku kullatani, banyu kang ana rong kulah. Dadi santri-santri banyu akeh sing kena nggo sesuci kuwi kudu ana rong kulah. Nah santrine tanya, Pak Ustadz, rong kulah niku pinten? Sik, aja tokan takon ae. Tak bukakno sarahe. Rungokne. Wal kullatani utawi rong kulah iku khamsumi atiritelin 500 kati Baghdadiyin kang bangsa Baghdad. Ustate urung tau nang Baghdad. Santrine kan nguber, Pak Ustadz 500 kati Baghdad niku sak pinten? Ora usah kakek takon, barokah kasratus soal alamatus sial. Kowe iki kaya wong Bani Israil kok kean takok marake sial, rungokke wae barokah. Padahal ustate ora paham. Lho ngene niku santri sing ngaji iso tekan Baghdad, ustate ora tau tok Baghdad. Ngono kuwi. Nerangno maneh bab salat qashar. Al masafatu utawi pelakon jarak perjalanan allati kang tuksoru kang kena den qashar, kena den ringkes apa as-sholatu salat fiha ing dalam lati masafah iku marhalatani, rong marhalah. Dadi kowe lunga oleh ngosor salat kuwi nek lungamu wis ana rong marhalah. Nah, santrine takok, Pak Ustadz, rong marhalah niku pinten? Joto kak takok ae. Rungokke dhisik iki lho sarahe. Bukakne sarah. Andalane Ustadz kan sarah. Ra paham ya wis pokoke sarah. Wal marhalatani utawi rong marhalah iku sittata asyara ana 16 apane farsakhon pose. Lho iki lho. Krungu rong marhalah kuwi 16 pos. Padahal pos Baghdad ora podo karo pos Kediri. Lah nek pos Kediri ki apa maneh wayah pilkada. Ana pos Golkar. Ana pos PDIP. Ana pos Gus Salam PKB. Ya Gus Fahim barang. Ya Gus Kausar ya iya. Ana pos Gerindra.
Tapi nyatane santrine ya panggah oleh barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, kula niku bingung. Ape cerita apa ngaji nanggone ploso niki, subhanallah. Pokoknya pondok pesantren itu merupakan solusi di saat pilar-pilar utama pendidikan di Indonesia ini mulai kehilangan fungsi. Rontok serius ya. Baleni, rawahu Anwar Zahid. Iki kok mesti tinggal status karo Gus Kausar ya. Di saat pilar-pilar utama pendidikan di Indonesia ini mulai kehilangan fungsi, pondok pesantren adalah solusi. Nah, apa pilar-pilar utama pendidikan? Setidaknya ada 3. 1, sekolahan. 2, lingkungan masyarakat. 3, orang tua. Ini 3-tiganya sudah mulai kehilangan fungsi. Pertama, sekolahan. Kalau sekolah-sekolah itu misi dan tujuannya adalah membentuk kader dan mencetak generasi yang berakidah kuat dan berakhlakul karimah, rasa-rasanya sekolah-sekolah yang ada itu bisa dibilang gagal. Kita sering mendengar degradasi moral, dekadensi moral di kalangan pelajar, sampai maaf-maaf tawuran antar pelajar, sampai ada yang kena narkoba, bahkan ada yang kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Iki mesti ditiru karo Gus Kausar mesti. Karena sekolah-sekolah formal itu bukan pendidikan karakter. Rasa-rasanya kok nggak ada ya. Lembaga-lembaga pendidikan di luar pesantren yang syarat masuk dan diterima menjadi murid di situ harus berakhlakul karimah. Sampai pun perguruan tinggi itu kayaknya kok nggak ada syarat diterima harus berakhlakul karimah. Ya karena memang bukan lembaga karakter. Walaupun nakal kayak apa, yang penting lulus tes, bisa bayar, ya diterima. Walaupun dia maaf-maaf suka balapan liar, kerjaannya mendem, asal lulus tes bisa bayar, ya terima. Bahkan maaf-maaf untuk menjadi sarjana agama, yang penting bisa menyelesaikan tugas, menyelesaikan skripsi, ya sarjana agama. Walaupun dia nakal, pernah memperkosa 3 ibu kos dan menghamili 7 pembantu. Misalnya ini, lo yang penting skripsinya selesai. Ya karena memang bukan, wes toh gak usah guyu sik engko sik. Karena bukan lembaga karakter. Ini sekolahan-sekolahan rasa-rasanya kalau targetnya itu mencetak generasi yang berkarakter, berakhlakul karimah, rasa-rasanya udah bisa dibilang gagal. Apalagi kalau di sekolah itu banyak sekali jam yang paling disukai oleh murid dan santri, bukan jam matematika bahasa Inggris tapi jam kosong. Jadi ini kegagalan fungsi sekolahan, terlebih di era digitalisasi. Kalau nggak difilter dengan baik, HP yang sering disebut dengan setan gepeng, setiap tangan sudah pegang, ini dampaknya luar biasa. Indonesia ini peredaran HP itu 4 kali lipat jumlah penduduk. Ngeri. Kalau nggak difilter gawat. Sekarang banyak anak-anak yang udah keranjingan judi online, ngeslot. Loh,
Bahkan ada yang sampai terlibat prostitusi online. Loh bener, ini dampak negatifnya HP. Jahatnya HP itu sampai di kalangan kiai itu susah dibedakan antara mana yang kiai dan mana yang bukan kiai. Kalau kiai dulu itu tangannya masuk saku, ditarik keluar seret, ngelewer tasbih. Kiai dulu. Kiai sekarang tangan masuk saku, ditarik, ngelewek, yang keluar apa? Nah, itu juga yang bikin barokah agak berkurang. Orang bener ngurangi barokah. Lah sekarang baca Quran aja pakai HP, gak ada wudu. Kalau orang dulu kan pegang mushaf, wudu dulu, wudu. Lah wudu itu barokah, wudu itu ibadah. Terus mendemek mushaf, menyekel nih loh, itu kan pahala. Lah nek HP kadang baca ayat Quran di HP itu sambil bloder, ngentut tetot. Ya tergantung ukuran bokong. Kalau tipis ya tit, kalau sedengan tet, kalau besar tot, kalau kandel ya gitu. Lah itu baca ayat Quran. Masyarakat Indonesia itu termasuk gila sama HP. Jumlah penduduk dengan HP itu lebih banyak HP 4 kali lipat. Bahkan kabarnya di Indonesia demit itu lo nyekel HP. Loh iya, sampean belum pernah dengar cerita ya? Jadi malam-malam di kuburan itu ada perempuan pakaiannya putih-putih, tengah malam. Ini penjaga makam ini penasaran, iki wong apa sundel bolong. Didekati ya memang penjaga makam itu kendel-kendel. Begitu dekat ternyata wong. Ditanya, "Mbak, bengi-bengi kok nang kuburan?" Apa jawabnya dia? "Aku chattingan ambek kancaku, Pak." Yo chattingan aja no kuburan. Lah non jero gak enek sinyal loh, Pak. Mulane aku munggah, dadi nang jero kuburan gak ono sinyal. Sundel bolong wi HP-an. Ini satu sekolahan. 2, lingkungan masyarakat. Rasa-rasanya lingkungan masyarakat kita saat ini sudah tidak kondusif untuk bisa memupuk, kembangkan anak-anak kita dalam hal pendidikan. Saya ulang, lingkungan masyarakat kita sekarang itu sudah tidak kondusif untuk menumbuh kembangkan pendidikan anak-anak kita. Beda sama zaman dulu. Ya adik-adik santri sampean belum lahir. Zaman dulu itu di lingkungan masyarakat namanya khataman Al-Quran itu hampir tiap minggu terdengar. Tiap malam Jum'ah, malam Senin itu baca maulid Ad-Dibai, Al-Barzanji. Orang dulu bilangnya dibaan, berzanjen, serokolan, karena di situ ada asrokol badru, itu serokolan. Sekarang kan udah hampir senyap budaya-budaya Islam seperti itu. Ya wes pada meneng bingung aku. Lingkungan masyarakat kita itu sekarang sudah terkontaminasi dan udah kena polusi yang lebih ke arah duniawi. Kalau dulu habis maghrib di perumahan-perumahan itu terdengar orang gremeng-gremeng baca Al-Quran. Sekarang kalau habis maghrib itu yang rame orang tiktokan. Betul? Maka sekali lagi lingkungan masyarakat kita udah nggak kondusif. Sepi saiki. Masjid-masjid makin gede tapi jamaahnya sepi. Kalau zaman dulu masjid kecil, musola kecil, jelek tapi jamaahnya selalu penuh. Saiki iki akeh wong bangun masjid kegeden, kebesaran, masjidnya gede, jamaahnya itu satu soft itu nggak penuh, akhirnya masjidnya lodok.
Padahal apa-apa nek lobok iku ora enak, enak sing ngepres-ngepres. Lho sampeyan nganggo peci kok lobok, ayo ge salam gak yo mencolot. Apa maneh nganggo BH lobok. Brosot. Masjid itu apik sing sesek-sesek. Makanya saya kalau ngaji di kampung-kampung tak bilangin itu masyarakat, daripada jamaah satu soft nggak penuh, bikin masjid nggak usah gede-gede, entek-entek duit, gawean dawa njelantiro nae wis. Paling ramene Jumatan karo salat Id digelari terpal beres. Sudah tidak lagi kondusif, maka harus ke pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, yang ketiga, orang tua. Ini pilar utama pendidikan. Sekarang rasa-rasanya udah langka. Orang tua yang benar-benar bisa mendidik dan menjadi teladan baik bagi anak-anaknya. Mohon maaf, para jamaah, zaman seperti ini nyari orang tua seperti Simbah Kiai Jazuli, Simbah Nyai Rodiyah langka banget. Putra-putrane walim-walim kabeh, hebat-hebat kabeh. Karena beliau bukan hanya mendidik tapi sekaligus memberi teladan. Orang tua zaman sekarang ini kalau ke anak itu banyak tuntutan, kurang tuntunan. Hanya bisa menyebut contoh tapi nggak bisa memberi contoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, orang tua sekarang itu kalau ke anak terlalu banyak tuntutan, kurang tuntunan. Anaknya dituntut, kamu harus rajin sekolahnya, kamu harus pinter ngajinya, tapi nggak ada tuntunannya. Hanya bisa menyebut contoh, tapi nggak bisa menjadi contoh. Bisanya nyebut, kamu nanti harus bisa kayak Habibidin. Enak, sholawatan tok oleh duit akeh. Bondo nyanyi, nyekeli mic. Apa maneh kate sholawat sing model anyar. Opo? Nek ngono kuwi Luki, Afi, sampean ya ora dicatet sholawat. Lek sampean Allahumma sholli ala sayyidina, sama malaikat ditulis sholawat. Sampean subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, ditulis zikir kalimah thayyibah. Lek nek sampean kok ya ambek malaikat ditulis drenginging. Lho rumangsamu malaikat bodoh napa? Apa maneh teko nang gone majelis selawat, lesane gak maca, atine ya ora nyantol, pikirane ora nyantol, mek tangane tok sing ngono. Iki karo malaikat ditulis senam. Rumangsamu sing teko ning kene iki terus oleh syafaat kabeh, genah men. Malaikat goblok apa piye? Apa maneh ning mburi mek ubet-ubet gendera war. Padahal ki fotone Habibidin kae. Lha bocah-bocah ki ra mikir, mumet ki sirahe iki. Diumet-umet ning ngono kae. Wayah sholawatan gak melu maca malah joget-joget, atik nyunjek-nyunjek ngene. Ini karo malaikat yo ditulis ngedance ngono. Ya Allah. Orang tua sekarang itu hanya bisa menyebut contoh tapi nggak bisa memberi contoh. Kowe kudu iso kaya Gus Kausar. Ngalim. Ngene. Tapi nggak dikasih contoh. Gitu loh. Sehingga orang tua sekarang udah apa ya namanya, kehilangan fungsi. Anak dulu itu kalau sama orang tuanya takut manut-manut pol, karena orang tua dulu api-api.
Ya Allah. Lah sekarang itu saya sering dengar ungkapan kayak gini. Orang tua marah-marah ke anaknya. Bocah saiki, anak saiki ora gelem manut wong tua. Bocah saiki ora kena dituturi wong tua. Ini salah besar omongan ini. Yang bener omongannya gini. Wong tua saiki ora iso didik anak, wong tua saiki ora kena dicontoh anak. Iku sing bener ngono. Loh iya. Kenapa anak dulu rajin-rajin ke masjid? Sampai saya aja dulu waktu kecil sering tidurnya di masjid. Ya karena orang tua saya rajin ke masjid. Belum laris, belum laris bahkan masih jemburis. Lo orang tua dulu itu kalau ke anak ya, misalnya dengar azan ya, azan maghrib, no. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, cara santi ora penak ya ora laris. Gus Kausar sing gak iso ngene iki. Perlu belajar, Bos. Enak banget. Baru tahu dia. Bahaya. Bahaya. Aku udah masuk dapur rekaman kok. Ada azan maghrib itu orang tua dulu kalau ke anak, ayo le nang masjid, iki bapake wis sarungan, klambenan, kalungan sajadah, berangkat ke masjid. Lah ada contoh gitu anak yang manut, ibu yo berangkat nang masjid. Sekarang ndak ada azan, enak Gus, rungokne Gus. Ya azan. Kalau orang tua sekarang gini, misalnya ada azan isya dari masjid ya. Hayya 'alas shalah. Enak. Cah kene. Cah kene sabane merono mrene kok. Sekarang orang tua misalnya ada azan isya dari masjid terus anaknya dibilangin, "Ayo nang masjid." Orang nang masjid tak sebeti, tak gepuki. Bapake budal no warung. Ayo coba. Ya anak kadang ya ke masjid takut sama orang tuanya, takut dipukul orang tuanya. Tapi jalan ke masjid itu gremeng nesu. Dekne no warung. Aku dikono masjid, bapak telek. Nah, jadi sampai ada bapak ditelek-telekkan sama anak ini, ya salahnya bapaknya sendiri. Anaknya itu nggak sadar kalau dia itu ternyata anaknya telek. Loh iya, anak dulu rajin-rajin ngaji, habis maghrib itu ajine Quran tekan apa dibaca, disimak sama bapaknya, disimak sama ibunya. Sergep lah bapake karunya keli tasbih wiridan wer 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 klotak kotak 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 wer 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 klotak kotak 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 wiridan sulastri 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 wer wer sumiyati sumiyati. Maka anak dulu kalau habis maghrib itu yang ngaji Quran ya belajar. Lah ibu zaman sekarang habis maghrib tiktokan ya gitu loh. Orang tua udah nggak kondusif sehingga gini. Dulu ada anak nakal dibilangin, ayo terus nih nakalmu, tak kandake bapakmu. Wedi. Kenapa? Bapaknya apik. Ayo nakal lo, tak kandake makmu, tak kandake ibumu. Wedi, takut. Karena memang bapaknya apik. Anak itu nggak pernah ngelihat bapaknya nakal. Anak nggak pernah ngelihat ibu elek. Sehingga omongan tak kandake bapakmu, tak kandake ibumu dulu ampuh mandi. Saiki gak mandi blas. Ada anak nakal diancam, ayo nakal lo tak kandake bapakmu, dan kandakno gak wedi wek. Iya sekarang gitu loh.
Makanya dulu misalnya ada anak ya nyuri mangga, koyok sarungku cap mangga. Kok iso iklan gitu. Memang sarungku cap mangga. Ada anak nyuri mangga, udah metingkring di atas. Terus ketahuan sama yang punya. Ayo, orang mudun, tak kandake bapakmu. Biasanya dihitungi. 1, 2, belum sampai 3 anjlok mencolot. Aku tahu ngalami ngono. Nyolong pelem telu tak tempong sarung. Konangan sing duwe gak mudun kandakne bapakmu anjlok. Peleme ceblok dipek wonge. Lah karena saya nggak pernah lihat bapak saya nakal, makanya diancam kayak gitu, takut. Ojo kandake bapak, ojo kandake bapak, wedi. Sekarang ndak. Ada anak nyuri mangga ya, wis metingkring ning dhuwur, konangan sing duwe. Ayo, ora muduk, ora mudun kandakne bapakmu. Ndang kandakne kae wong nang dhuwur kae. Ha. Bapake nggawa kresek. Gitu. Harusnya orang tua itu belajar dari ayat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala Muhammad. Pelajaran dari ayat ini diantaranya orang tua harus berani ngomongin anaknya, nak, kamu boleh punya guru siapapun, kamu boleh punya ustadz ustadzah siapapun, kamu boleh punya guru besar, tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu ini, nak. Waja'alna lil muttaqina imama. Orang tua benar-benar bisa menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Siapa? Azwajina wa dzurriyyatina. Istrinya, anak-anaknya baik semua, sehingga ayah sebagai kepala keluarga bisa menjadi lil muttaqina imama itu tadi. Berani dia ngomong ke anaknya, kamu boleh punya guru siapapun, bahkan kamu boleh punya guru besar, tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu. Lah bisa ngomong gitu kan kalau bapaknya baik. Lah nek bapaknya nakal, nak, kamu boleh punya guru siapapun, kamu boleh punya guru besar, nak, tapi gurumu yang paling utama adalah bapakmu. Ini jari anaknya, pret, guru apa? Bapak nguyuh ra cewek. Ya karena anaknya pernah ngelihat bapaknya nguyuh ora cewek. Gitu.